Bang Edi? Alhamdulillah kabar saya hari ini lebih semangat dan insya Allah lebih luar biasa. Kita berdua sekarang Pak Dedi, saya sebagai observer, insya Allah Pak Dedi di posisi coachnya nanti ya. Tentunya kita berdua akan mendalam semuanya sehingga coaching yang akan dilakukan Pak Dedi nanti berjalan lancar. Amin. Sebelum ke arah kegiatan coachingnya nanti Pak Dedi dan memanggil coachingnya, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak Dedi. Ya. Kira-kira saat coaching nanti Pak Dedi, kompetensi apa yang akan ditonjolkan pada saat coaching? Untuk coaching nanti kompetensi yang ingin saya tonjolkan adalah menjaga alur ceritanya, terus membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih bervariasi, dan juga tentunya nanti tetap untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Oh gitu ya. Karena segala sesuatu memang tidak lepas dari alur cerita itu. Iya, Jadi betul. luar biasa ya. Untuk yang berikutnya, kira-kira bagian mana nanti yang akan Pak Dedi gali dari coachingnya saat coaching itu? Kompetensi yang ingin saya gali itu adalah di bagian pembuatan pertanyaan pemantik, Pak. Karena selama ini saya kurang bisa untuk meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Jadi saya ingin supaya pertanyaan pemantik saya lebih bisa memacu pada coach saya untuk bisa lebih menginisiatif dirinya mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Berarti nanti ke arah pembelajaran ya Pak Dedi. Iya. Ya, alhamdulillah. Yang berikutnya Pak Dedi ada pertanyaan lagi ya. Kira-kira nanti bagaimana penilaian Pak Dedi saat melakukan coaching itu, kira-kira yang akan dikembangkan sehingga nanti mengerucut ke pemecahan masalah dari coaching itu apa? Yang ingin saya kembangkan nantinya adalah bagaimana cara berpikir dari coach saya itu bisa berubah dari yang berpikir monoton menjadi lebih meluas, dan terutama nantinya dari coach saya sendiri bisa memacu inisiatif dari dirinya sendiri, Pak. Dalam artian coach saya harapkan bisa untuk lebih lagi memvariasi kegiatan dalam kegiatan pembelajaran, memvariasi inovasi baru, dan menggunakan lebih dari satu sumber media, serta juga beberapa cara atau hal-hal baru yang bisa digunakan dalam pembelajaran lainnya. Betul sekali Pak Dedi. Jadi Pak Dedi sudah sangat siap sudah dari beberapa informasi yang saya tangkap tadi, dari beberapa pertanyaan. Yang terakhir Pak Dedi, apa harapan dari kegiatan observasi kali ini? Yang jelas harapan dari saya sendiri, pribadi saya menginginkan supaya nanti setelah kegiatan coaching ini, coach saya bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih bisa untuk menjadi motivator di kelasnya sendiri. Siap, luar biasa. Baik Pak Dedi, agar nanti kegiatan coaching ini berjalan lancar, cepat selesai dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Pak Dedi bisa memanggil coaching untuk duduk bersama bertiga sini sehingga pertemuan kita hari ini akan berhasil luar biasa. Amin. Silakan Pak Dedi. Baik Pak, terima kasih. Mohon Pak Eli, silakan masuk. Pak Dedi luar biasa. Alhamdulillah Pak Dedi. Baik Pak Dedi dan Pak Eli. Baik Pak Eli, selamat pagi dan selamat datang. Selamat pagi Pak Yudi. Pak Yudi nggih. Ya betul, kebetulan pagi ini saya dapat posisi sebagai observer. Nanti waktu selanjutnya masih bisa digunakan seluas-luasnya Pak Dedi dengan Pak Eli untuk melakukan coaching. Saya akan mengikutinya dan melakukan pengamatan. Setelah itu ada kegiatan di pasca observasi itu, supervisinya itu. Baik, silakan Pak Eli. Baik, terima kasih Pak waktunya. Selamat pagi Pak Eli. Selamat pagi Pak Dedi. Bagaimana kabar Pak Eli hari ini? Alhamdulillah, syukurillah kabar Pak Dedi sangat luar biasa. Bagaimana dengan Pak Dedi? Alhamdulillah luar biasa dan amat sangat senang sekali bisa ketemu sama Pak Eli
Eli, seperti kemarin yang Pak Eli bilang, kira-kira hal yang sudah disampaikan oleh Pak Eli kemarin kepada saya itu mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut, Pak Eli. Sebelum itu kondisi Pak Eli sekarang bagaimana? Dalam artian bisa berpikir lebih jernih kah atau masih kalut seperti kemarin? Alhamdulillah Pak Dedi, kalut itu tetap ada sebenarnya, karena titik permasalahan yang didapatkan itu masih remang-remang. Tentunya kenapa saya menghubungi Pak Dedi, saya ingin ngobrol secara luas, secara terbuka, agar permasalahan yang terjadi di kelas saya itu bisa menemukan titik solusinya, Pak Dedi. Seperti yang Pak Eli sampaikan barusan tentang permasalahan yang Pak Eli hadapi. Kira-kira dengan kedatangan Pak Eli di sini, apa yang Pak Eli ingin harapkan dari percakapan kita nantinya? Pertama, Pak Dedi, terima kasih atas waktunya. Yang ingin dicapai atau yang diharapkan saya sebagai tenaga pendidik, tentunya ya Pak Dedi, di kelas saya. Itu tujuannya. Saya ingin menemukan sebuah solusi yang terjadi di kelas saya, Pak Dedi. Saya di kelas saya itu saya mengalami pembelajaran di mana peserta didik saya itu motivasi belajarnya itu kurang, Pak Dedi. Jadi gairah belajarnya itu kurang. Saya ingin menemukan solusi tentang itu, Pak Dedi. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu kali ya, kira-kira menurut Pak Eli yang membuat mereka bisa menurun motivasi belajarnya itu dari segi apa, Pak ya? Sebentar Pak Dedi, saya pikirkan dulu, saya ingat-ingat dulu. Kemarin itu saya sempat bercerita dan kepada teman sejawat, dengan teman sejawat itu Pak Dedi. Kemudian saya meminta beliaunya sambil lalu mengamati atau mengintip istilahnya Pak Dedi, ketika saya memberikan pembelajaran di kelas saya itu. Kemudian ada saran, semacam kritikan tapi membangun itu Pak Dedi. Katanya gaya belajar saya itu masih monoton katanya. Oh gitu. Jadi masih teacher center Pak Dedi. Jadi anak-anak itu kemungkinan terlalu mendengar saya, gaya belajar saya itu seperti dagang jamu Pak Dedi. Oh gitu Pak Dedi. Oke Pak Dedi. Kira-kira dari apa yang sudah Pak Eli lakukan, seperti tadi Pak Eli bilang, Pak Eli terlalu teacher center kata teman sejawatnya ya. Mungkin apakah ada hal selain itu yang bisa membuat motivasi belajar anaknya menurun selain teacher center mungkin menurut Pak Eli sendiri? Pertama Pak Dedi, dari saran teman sejawat saya itu saya rasakan memang betul, mungkin betul. Saya itu masih melakukan teacher center yang pertama. Yang kedua Pak Dedi, kalau menurut saya karena saya teacher center, jadi saya itu kurang begitu menggunakan media pembelajaran seperti video atau audio dalam pembelajaran saya. Itu memang saya rasakan sendiri Pak Dedi, itu sangat kurang sekali sepertinya di kelas saya Pak Dedi. Seperti itu. Setelah melihat dari apa yang sudah Pak Eli sampaikan tadi, Pak Eli sendiri mengutarakan kalau beberapa kekurangan yang Pak Eli rasakan seperti itu, termasuk dari masukan dari teman-teman sejawat Pak Eli. Kira-kira adakah solusi yang bisa Pak Eli pikirkan nantinya untuk membuat apa yang menjadi kekurangan Pak Eli itu bisa ditutupi atau malah bisa lebih baik lagi? Insya Allah Pak Dedi, insya Allah. Berdasarkan dari teman sejawat saya barusan, kritikan dari teman sejawat saya, kemudian dari apa yang saya lakukan di kelas saya, insya Allah bisa Pak Dedi. Insya Allah bisa. Nah, mungkin saya akan berusaha pertama menggunakan
media pembelajaran yang menarik di kelas saya. begitu. Karena di sekolah saya itu sudah disiapkan seperti alat laptop, proyektor itu Pak Dedi, insya Allah sudah siap. Cuman saya sadari dari kemarin-kemarin saya belum memanfaatkan itu Pak Dedi. Insya Allah kalau sudah saya gunakan, mudah-mudahan murid saya itu motivasi belajarnya itu akan lebih meningkat lagi Pak Dedi. Alhamdulillah. Dan gairah belajarnya itu sangat luar biasa, insya Allah saya harapkan seperti itu di ruang kelas saya. Baik, terima kasih. Bagus sekali berarti pemikirannya Pak Eli sudah ingin berusaha merubah apa yang ada Pak Eli ya. Terus tadi Pak Eli sampaikan ingin menggunakan media pembelajaran dengan sarana prasarana yang ada Pak Eli tentunya ya di sekolah yang didukung oleh itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi ke saya Pak Eli, kira-kira contohnya seperti apa yang akan Anda lakukan dengan media dan sarana yang ada? Siap Pak Dedi. Nah, pertama Pak Dedi, tadi kan saya ingin mengurangi teacher centernya. Ya. Nah, di dalam pembelajaran saya, kegiatan pembelajaran saya di kelas saya itu ketika sudah menggunakan media pembelajaran, misalnya seperti audio visual Pak Dedi yang ditayangkan di layar proyektor. Nah, insya Allah itu anak didik saya itu motivasi belajar atau gairah belajarnya Pak Dedi yang tadinya itu menurun, sangat lempem Pak Dedi. Jadi ketuntasan belajar itu kalau secara diskalakan itu mungkin dari 4 ke 6 sudah maksimal. Insya Allah kalau sudah menggunakan media pembelajaran itu kelas saya akan menjadi kelas yang asik, menyenangkan, dan insya Allah berpihak sekali pada murid pendidikan yang saya terapkan di kelas saya. Insya Allah Pak Dedi. Amin, amin, amin. Bagus sekali pemikirannya Pak Eli, istimewa sekali menurut saya. Mengingat tadi ada ucapan skala dari Pak Eli, mungkin bisa Pak Eli skalakan posisi Pak Eli sekarang berada di skala berapa antara 1 sampai dengan 10? Posisi saya di kelas Pak Dedi. Iya. Nah, kalau yang selama ini Pak Dedi yang saya lakukan itu posisi gaya belajar saya mungkin ya antara 4 sampai 5 Pak Dedi. Itu mungkin yang terjadi di saya Pak Dedi. Tapi kalau sudah menemukan solusi seperti ini, saya akan menggunakan media pembelajaran baik audio baik visual di kelas saya. Insya Allah saya akan lebih berkembang lagi, bersemangat lagi menata kelas saya menjadi kelas yang lebih menyenangkan, lebih antusias lagi murid saya. Insya Allah bisa bergeser dari kira-kira 7-8 tadi. Amin. Nah, 9-10 itu kan sudah yang terbiasa menerapkan Pak Dedi. Oh, saya kan gitu. masih mau menerapkan. Oh iya, iya. Saya nggak berani ke 8, 9, seberapa lagi sampai 10. Oh iya, 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 iya. Baik. Bagus sekali target Pak Eli yang ingin Pak Eli capai, amat sangat istimewa. Mengingat dari tadi yang Pak Eli sampaikan juga tentang bagaimana membuat media pembelajaran mempelajari, karena Pak Eli bilang juga baru akan memulai Pak Eli. Kira-kira ada usaha dari diri Pak Eli nggak untuk bisa memaksimalkan hal tersebut di kelas nantinya? Siap Pak Dedi, karena perangkat kelas itu di sekolah saya, nama kelasnya sudah tersedia. Pertama, atas ketidaktahuan Pak Eli tentang itu, tentang IT gitu Pak Dedi. Nah, pertama saya akan belajar ke teman sejawat, kedua saya akan mencari referensi di YouTube sehingga saya bisa mengembangkan media pembelajaran yang sangat menarik dan disukai oleh anak didik saya Pak Dedi. Oh, istimewa sekali Pak Eli. Kira-kira ada pihak lain nggak yang ingin Pak Eli libatkan dalam hal tersebut selain Pak Eli sendiri mempelajari otodidak ya via YouTube atau via browsing ya? Mungkin ada pihak lain nggak yang ingin Pak Eli ajak atau Pak Eli rangkul untuk bisa memperlancar kegiatan tersebut? Siap Pak Dedi. Nah, tentunya di sekolah saya itu kan ada teman sejawat dan ada pimpinan. Nah, pertama yang akan saya lakukan itu memberitahu atau istilahnya minta izin ke pimpinan. Dengan sendirinya kalau pimpinan itu mengetahui di kelas saya itu sudah menjadi kelas yang menyenangkan, kondusif, proaktif Pak Dedi. Nah, dengan sendirinya lambat laun insya Allah teman-teman sejawat saya akan meniru apa yang saya lakukan di kelas saya.
Amin, amin, amin. Bagus sekali, motivasi yang amat sangat membangun Pak Eli ya. Semoga nantinya Pak Eli ke depan benar-benar bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar, Amin. tanpa ada kendala, dan tetap mendapat dukungan dari semua pihak. Amin. Tentunya seperti itu Pak Eli ya. Mungkin seperti ini untuk kegiatan yang ingin Pak Eli kerjakan nantinya ke depan. Kira-kira Pak Eli, ini sekedar sharing saja, hasil apa yang ingin Pak Eli dapat dari semua hal yang sudah Pak Eli jelaskan tadi? Apakah hanya hasil secara pribadi? Apakah hasil yang meluas ke semua rekan sejawat dan terutama pimpinan? Siap Pak Dedi. Mungkin seperti itu. Siap, Apa yang ingin Pak Eli dapatkan dari semua itu? Target pertama saya adalah peserta didik dulu Pak Dedi. Nah, ketika peserta didik saya sudah mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan ingin mereka, dengan gaya belajar mereka, sudah bisa ditangkap materi-materi yang menyenangkan oleh anak didik saya. Nah, itu target pertama saya. Dan selanjutnya pimpinan saya agar tahu seperti ini pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik. Dan target terakhir Pak Dedi adalah komunitas sekolah saya Pak Dedi. Istimewa sekali dari apa yang sudah Pak Ali sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar Pak Eli ya. Siap. Semua hal yang diharapkan oleh Pak Eli bisa benar-benar terwujud dan bisa lebih membangun pembelajaran yang ada. Istimewa sekali, motivasi dari Pak Eli amat sangat kami dukung sepenuhnya. Semoga apa yang diinginkan bisa berjalan dengan lancar. Satu kata kunci Pak Dedi. Iya. Jangan pernah berhenti berbagi praktik baik kepada lingkungan atau teman sejawat. Alhamdulillah, motivasi dan kata kunci yang sangat-sangat menginspirasi sekali Pak Ali. Baik Pak Ali, dari awal kita berbincang, dari awal kita sharing, kita mencoba untuk mencari apa yang bisa kita dapat dari permasalahan yang Pak Ali terima kemarin. Kira-kira setelah kita melakukan perbincangan ini, perasaan Pak Ali dan hasil yang sudah Pak Eli cari apakah sudah ditemukan? Seperti itu. Alhamdulillah Pak Dedi. Nah, saya bersyukur dipertemukan dengan Pak Dedi. Nah, jadi tempat sharing saya, tempat berbagi saya, sehingga saya dapat menemukan suatu solusi tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dedi sudah bersedia menjadi tempat curhatan saya. Sama-sama. Baik Pak Eli, mungkin dari semua perbincangan kita semoga nantinya bisa lebih menggugah Pak Eli kembali. Amin. Untuk bisa memotivasi diri sendiri maupun juga memotivasi rekan sejawatnya untuk bisa lebih berinovasi lagi dalam pembelajaran Pak Eli ya. Baik, kita doakan bersama-sama semoga apa yang diinginkan oleh Pak Eli bisa terwujud. Pak Eli, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah mau berbagi cerita dengan saya, berbagi pengalaman. Semoga kedepannya nanti bisa lebih memotivasi kita bersama, kita semua tentunya, untuk bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Eli sudah mau berbagi dengan kita hari ini, dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eli waktunya. Sukses Pak Eli. Amin. Bagaimana hasil coachingnya tadi Pak Dedi? Alhamdulillah Pak Yuli, hasil coaching yang saya dapatkan hari ini luar biasa sekali Pak. Ternyata coach saya bisa tergugah hatinya untuk bisa menginisiatif lagi tentang metode-metode yang ingin didapatkan untuk peserta didik Pak. Luar biasa. Mungkin dengan singkat saja sebagai balik atau refleksi setelah Pak Dedi melakukan kegiatan coaching dengan Pak Eli tadi, hal yang penting setelah Pak Dedi mengenali kompetensi hal yang spesifik ataupun tujuan yang akan dikembangkan, hasil yang luar biasa kira-kira yang bisa sampaikan kepada saya sebagai observer mungkin apa Pak Dedi? Hasil yang sudah saya rasakan tadi setelah saya melaksanakan coaching dengan coach saya, yang
jelas saya bersyukur karena coach saya sudah bisa terbuka ide-ide barunya, sudah bisa move on istilahnya dari apa yang sudah menjadi galau ya, istilah anak muda sekarang. Dan tentunya yang bikin saya bangga adalah saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk coach saya, Pak. Jadi saya bisa memahami seperti ini apa yang dirasakan, apa yang ingin dicapai, seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Dedi. Mbak Dedi sudah memberikan refleksi kepada saya, refleksinya sudah cukup mengenai. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya catat selama coaching yang dilakukan Pak Dedi. Jadikan semuanya ini sebagai pengembang Pak Dedi sebagai coach yang juga pendidik dan juga bisa disampaikan ke coachingnya. Oh, siap. Yang pertama mungkin penggunaan, ini hal yang terkait yang dengan dulu Pak Dedi, dan penggunaan bahasa mungkin bisa dihindari penggunaan kata-kata merubah misalnya. Yang benar itu sebenarnya mengubah. Karena kita nanti kalau terbiasa ke peserta didik kita itu akan dibawa kemana-mana. Begitu. Tapi tidak apa-apa itu ya. Ya. Mungkin bisa ditegaskan ke peserta didik kita masing-masing. Saya pun juga kadang-kadang bisa salah menggunakan itu, juga penggunaan konjungsi yang sifatnya pemborosan kata. Misalkan kalau di definisi itu adalah merupakan atau amat sangat ataupun yang lainnya. Pak Dedi. Itu yang berikutnya tadi Pak Dedi sudah menyampaikan yang benar kepada coach itu ditanyakan kira-kira skala yang dirasakan itu oleh coachnya itu di level berapa ya. Itu sudah Pak, tapi akan lebih baik jika Pak Dedi menanyakannya di awal dan di akhir. Gitu. Jadi di awal pada saat menghadapi masalah disampaikan posisinya tadi coach atau Pak Ilmu menyampaikan antara 4 sampai 5. Setelah digali oleh Pak Dedi sehingga coachnya berbagi cerita yang luar biasa, akhirnya sampai ke level 7-8. Iya, betul tadi. Baik Pak Dedi, tadi sudah luar biasa kegiatan coaching yang dilakukan Pak Dedi ya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira Pak Dedi tadi mungkin bisa menyampaikan tentang skala ataupun bisa dikatakan level ya. Sebelum melakukan coaching dan setelah melakukan coaching, kira-kira ada di level berapa itu? Perpindahannya. Baik Pak Yudi, untuk level yang saya rasakan Pak Yudi sebelum melaksanakan coaching dengan setelah melaksanakan coaching. Kalau sebelumnya itu level saya rasa ada di level angka 7. Begitu. Tapi setelah saya melaksanakan coaching tadi, setelah saya melaksanakan coaching dengan coach saya, alhamdulillah yang saya rasakan level saya naik ke 8,5. Alhamdulillah, luar biasa. Dalam kegiatan saja sudah ada peningkatan. Betul. 1,5. Apalagi nanti kalau sudah diaplikasikan Amin. Semoga lebih tinggi lagi. Yang terakhir Pak Dedi, setiap kegiatan itu pasti ada RTA atau rutenya tidak lanjut. Betul. Kira-kira setelah kegiatan ini apa yang akan dikembangkan atau dilakukan Pak Dedi? Yang jelas saya akan mencoba menutupi kekurangan-kekurangan yang saya alami Pak. Terutama seperti yang Pak Yudi tadi bilang tentang segi faktor bahasa. Yang jelas saya akan lebih mempelajari bagaimana bertanya dengan baik, bagaimana menata kalimat dengan baik, supaya nanti tidak ada hal-hal rancu yang terjadi. Seperti itu. Dan selanjutnya mungkin saya akan coba lagi lebih memacu diri saya sendiri untuk bisa menjadi pendengar yang lebih baik lagi, supaya nanti coach saya merasa lebih nyaman pada saat berbagi dengan saya. Seperti itu Pak Yudi. Siap, terima kasih luar biasa Pak Dedi. Terima kasih. Saya simpulkan Pak Dedi luar biasa dan keren dengan Pak Dedi tadi ya. Saya yakin kedepannya Pak Dedi dan Pak Dedi akan menjadi pendidik yang luar biasa. Bagi semua peserta didiknya dan peserta didik. Saya yakinkan dan saya pastikan akan keluar dari masalah. Centernya karena Pak Dedi tadi sudah menyepakati bahwa dia akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan media yang sudah lengkap yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama pagi ini kita bisa ketemu lagi lain waktu dan bisa di tempat berbeda.
Makasih. Terima kasih Pak Yudi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam Mbak Didi. Bagaimana kabar Pak Yudi hari ini? Alhamdulillah. Saya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah saya sedang bahagia hari ini. Alhamdulillah sekali. Bagaimana perasaan Pak Yudi hari ini? Kita akan mencoba untuk coaching tentang permasalahan yang ada di Tegas Sejawat Pak Yudi. Saya perasaan hari ini tetap optimis bahwa rekan sejawat saya nanti akan banyak bercerita kepada saya, karena saya akan menggali dengan luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan romantik, sehingga nanti rekan sejawat saya atau coach itu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan. Amin. Luar biasa sekali Pak Yudi. Mungkin Pak Yudi bisa jelaskan terlebih dahulu level Pak Yudi sekarang sebelum kita melaksanakan coaching nantinya. Kira-kira level Pak Yudi ada di angka berapa? Level saya untuk saat ini sementara di posisi 6,5 ya. Oh, 6,5 ya. Mungkin ibaratkan seorang sedang haus, berarti belum minum. Oh begitu. Baik, istimewa Pak Yudi. Baik Pak Yudi, sebelum kita nantinya akan melaksanakan coaching, kebetulan saya di sini sebagai observer Pak Yudi nantinya ya. Iya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Yudi dan mungkin nanti bisa mengontrol dari kegiatan coaching Pak Yudi juga, apa yang perlu Pak Yudi sampaikan, apa yang perlu Pak Yudi tingkatkan nanti. Yang saya tanyakan yang pertama adalah kompetensi mana dari kegiatan coaching ini yang ingin Pak Yudi kembangkan nanti? Yang jelas kalau dari sisi saya pribadi sebagai coach, tentunya saya akan menggunakan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang akan saya gunakan, sehingga nanti muncul jawaban dari coach itu juga akan saya sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkumpul dari saya, sehingga coach sangat leluasa bercerita, berkeluh kesah dengan saya tentang cerita sedihnya, sehingga nanti berakhir dengan happy ending. Oh seperti itu, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya Pak Yudi, mungkin saya ingin bertanya, yang ingin Pak Yudi amati nanti dari proses coaching nantinya ya, itu apa saja kira-kira dari coaching Pak Yudi? Oh iya. Kalau sesuai alur kita mungkin nanti lebih kuatnya di identifikasi, tentunya masalah itu harus benar-benar saya ketahui dulu, sehingga saya bisa mengikuti irama pembicaraan coach, kira-kira membutuhkan solusi seperti apa, sehingga saya bisa munculkan pertanyaan dan coach itu sendiri yang menemukan pembicaraan sendiri. Luar biasa. Selanjutnya Pak Yudi, dari segi penilaiannya, dari segi penilaian itu nantinya apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut terhadap coachingnya Pak Yudi? Tentunya sesuai, tetap saya di jalur cerita tidak akan keluar dari ranah itu, karena alur cerita itu sudah luar biasa untuk nanti masalahnya dari sisi nanti saya dengan pertanyaan-pertanyaan romantik itu Pak Dedi, nanti di awal di tujuan, setelah itu kita lanjut ke identifikasi masalahnya secara detail, kita bercerita panjang lebar, setelah itu ke rencana aksinya dan di akhir nanti ada tanggung jawab, ada refleksi dan lanjutnya begini. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak Yudi. Setelah itu harapan nanti yang ingin diharapkan oleh Pak Yudi, apa yang ingin Pak Yudi dapatkan, apa yang ingin Pak Yudi terima dari kegiatan coaching kita hari ini? Tentunya hal yang sangat bermanfaat yang nantinya saya harapkan bisa diterima saya untuk pengembangan saya, karena saya juga termasuk pendidik Pak Dedi. Jadi ada hal yang baik untuk saya bagikan ke rekan-rekan sejawat yang lainnya, termasuk juga sebagai refleksi saya nanti yang akan saya sampaikan ke Pak Dedi sebagai observer. Jadi ada praktik baik yang insya Allah akan berguna bagi lembaga-lembaga yang lain. Amin. Baik, terima kasih Pak Yudi. Motivasi yang bagus sekali dari diri Pak Yudi untuk bisa memperlancar kegiatan kita coaching pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin hanya itu aja yang ingin saya sampaikan ke Pak Yudi. Untuk selanjutnya mungkin Pak Yudi bisa berkenan untuk memanggil coachingnya untuk hadir di sini dan melaksanakan kegiatan coaching untuk hari ini. Oh ya, siap. Kebetulan sepertinya barusan Mas
masih ya menatasi segala sesuatu. Oh begitu. Saya mau izin pagi dulu. Oke, monggo saya persilakan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol, silakan dong. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Pak Yudi. Iya. Selamat pagi dan kira-kira apa kabar hari ini? Selamat pagi juga dan alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa sehat Bapak. Bagaimana dengan kabar Pak Yudi? Alhamdulillah saya juga sehat, apalagi baru saja saya diajak berbincang-bincang oleh observer kita yaitu Bapak Redi, sehingga semakin menguatkan saya untuk melakukan coaching dengan Bu Anissa sebagai coach hari ini. Baik Bu Anissa, ya tidak terlalu berlama-lama. Kira-kira dari kegiatan coaching ini tujuan apa yang ingin Bu Anissa dapatkan setelah kegiatan itu? Iya Pak. Jadi saya akan menceritakan masalah saya. Iya. Saya itu di kelas saya. Iya. Ya biasa Pak namanya anak-anak deh. Betul. Ya. Anak saya ini satu ini sukanya mengganggu temannya. Begitu. Mau itu pembelajaran, mau itu tidak ada gurunya gitu Pak. Iya. Jadi dia sangat suka mengganggu temannya. Iya. Ya kadang ya itu ya Pak. Apa ya sampai teman-temannya tuh ada yang nangis begitu Pak. Ya. Tujuan saya itu inginnya bagaimana anak saya ini nanti ketika pembelajaran sudah tidak mengganggu temannya lagi. Bahkan meskipun tidak pembelajaran juga tidak mengganggu temannya begitu. Selama ini Bu Anissa menghadapi hal itu, kira-kira kalau di skala atau rentang untuk menyelesaikan masalah itu, untuk mencari solusinya, ada di posisi level keberapa kira-kira Bu Anissa untuk saat ini? Untuk saat ini kalau melihat dari selama pembelajaran saya, anak murid ini suka mengganggu, mungkin ada di level 4 mungkin Pak. Oh iya, iya. Iya. Kasihan. sangat rendah. Iya Pak. Iya, tidak apa-apa. Bu Anissa berarti pendidik yang luar biasa dan perhatikan serta dia dokter putrinya. Baik Bu Anissa, kita lanjut. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan coaching ini level 4 akan berubah menjadi berbalik arah 100%, bisa ke level 8. Mudah-mudahan seperti itu. Saya akan menanyakan terkait dengan hal identifikasi masalahnya. Mungkin Bu Anissa punya fakta-fakta tertentu mengapa murid-murid Bu Anissa itu sering mengganggu teman-temannya. Jadi begini ya Pak ya, saya waktu pembelajaran saya, anak saya ini mukul temennya Pak. Mukul ya, katanya saya tanyakan kenapa begitu. Ini Bu saya pinjam bukunya, tidak dikasih pinjem begitu. Terus kebesokannya dalam waktu berbeda mengganggu temannya lagi. Saya tanyakan kenapa, lucu Bu. Gitu. Jadi tiap hari itu berbeda. Iya. Kadang lucu, menyenangkan. Ini Bu, saya yang dia duluan, begitu katanya. Begitu sudah saya tanyakan, ya kayak gitu udah Pak selalu sampai saya ya apa caranya ini begitu. Iya. Biar anak ini tidak mengganggu lagi. Begitu. Mungkin untuk sementara langkah yang ditempuh Bu Anissa seperti apa menghadapi murid-muridnya yang agak iseng? Yang pertama saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi begitu Pak. Oh, iya. Ya, saya tanyakan, saya identifikasi begitu. Nah, dan mungkin karena pembelajaran saya kurang menyenangkan bagi anak ini begitu Pak. Jadi kan saya selama ini kebanyakan ya teacher center begitu Bapak. Ya, jadi anak ini kemungkinan menurut saya lebih suka bermain mungkin Bapak. Iya, dengan diberi pembelajaran yang menyenangkan mungkin dia akan teralihkan mungkin Pak dari mengganggu temannya menjadi tidak mengganggu temannya. Iya. Terima kasih, sangat bagus Bu Anissa sudah menemukan titik permasalahannya. Setelah menemukan titik permasalahan itu, kira-kira peran apa yang akan diambil Bu
Anissa untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, untuk sementara ini peran saya ya sebagai guru yang harus lebih banyak pembelajaran yang menyenangkan. Kalau bisa tiap hari mungkin sambil bermain mungkin ya Pak ya, begitu. Iya. Menurut saya begitu. Iya, Saya iya. menjadi seperti itu aja Iya, iya. sementara ini. Bagus Bu Anissa. Jadi Bu Anissa sudah bisa memfasilitasi anak-anak ya ke arah yang lebih baik nantinya. Berikutnya Bu Anissa untuk rencana aksinya yang akan dilakukan Bu Anissa di lembaga Bu Anissa, terutama di kelas, sehingga sesuai harapan Bu Anissa nanti ada perubahan yang luar biasa di murid-muridnya yang sering mengganggu itu. Apa langkah-langkah yang diambil Bu Anissa? Jadi yang pertama mungkin ya Pak ya, saya akan memperkaya media pembelajaran saya mungkin, terus juga mungkin kayak seperti buku akan saya penuhi agar tidak terjadi apa namanya tukaran hanya gara-gara itu Pak, rebutan buku begitu. Terus juga mungkin karena di sekolah saya itu fasilitasnya sebenarnya sudah lengkap ya Pak ya, laptop ada, proyektor ada, mungkin anak-anak juga diberi media pembelajaran yang seperti itu dengan nonton video mungkin akan teralihkan begitu. Untuk sementara ini itu rencana saya. Ya betul sekali, sudah luar biasa Bu Anissa. Untuk yang selanjutnya Bu Anissa, kira-kira peran yang sudah dipilih Bu Anissa itu dan langkah yang diambil itu nanti pada saat pelaksanaannya yang tentunya nanti akan dijadwalkan oleh Bu Anissa, kira-kira terkait dengan peran beberapa rekan-rekan sejawat di sekolahnya apa juga ada yang dilibatkan? Ya insya Allah kemungkinan saya akan melibatkan guru-guru yang mungkin apa ya Pak ya, kayak operator begitu. Itu kan yang akan membantu saya membawakan ke dalam kelas begitu, juga yang akan mencarikan, terus juga menjaga anak-anak juga yang namanya anak ya Pak ya, kadang ngelihat laptop saja pengennya dipencet-pencet gitu, ditekan-tekan gitu Pak. Jadi mungkin saya butuh masih rekan guru yang lain yang sekiranya bisa membantu saya untuk menjaga murid-murid saya ini agar tidak melakukan main-main dengan laptop saya begitu Pak. Betul, karena memang kalau usia dini itu memang harus ada penanganan khusus ya Bu. Ya mudah-mudahan rekan-rekan sejawat yang ada di tempat Bu Anissa juga kooperatif. Dan untuk yang berikutnya terkait dengan tanggung jawab untuk kegiatan aplikasi atau penerapan langkah-langkah tadi, ada beberapa solusi yang sudah ditemukan Bu Anissa, kira-kira untuk tindak lanjut ke depannya yang akan dilakukan tuh apa Bu Anissa? Untuk rencana tindak lanjut saya mungkin saya akan segera melaksanakan ini ya Pak ya, apa yang saya katakan, dan mungkin saya juga akan melakukan selalu melakukan observasi buat anak ini begitu Bapak, agar tidak terjadi mengganggu temannya lagi gitu. Jadi kedepannya mungkin saya akan selalu mengobservasi anak ini gitu. Terima kasih Bu Anissa. Bu Anissa kalau secara medis itu sudah bisa mengidentifikasi atau menemukan penyakitnya dan juga menemukan salah satu obatnya. Ya, untuk yang terakhir saya ingin Bu Anissa menyampaikan refleksi setelah kegiatan ini, refleksinya apa, dan sekarang kira-kira ada di level berapa setelah Bu Anissa curhat ya, menyampaikan segala sesuatu masalah yang ada di kelas Bu Anissa ini. Silakan. Insya Allah menurut saya sih masih di level 7,5 deh Pak, karena masih baru mau melakukan begitu Pak. Jadi masih di level segitu saja sudah lumayan deh Bapak. Ya, luar biasa peningkatannya. Kalau tidak kelihatan di awal Bu Anissa menyampaikan 4 ya, langsung naik 3,5 ini, hampir 100%. Apalagi kalau sudah diterapkan di sekolah, insya Allah akan luar biasa. Terima kasih Bu Anissa sudah berbagi praktik baik dari ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama bisa membantu
membantu generasi penerus bangsa kita di sekolah kita Amin. masing-masing. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yudi sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Anissa. Saya akan pamit Pak. Baik, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Sukses Bu. Amin. Nanti kayaknya. Baik, Pak Yudi, tadi kita sudah melaksanakan Pak Yudi. Kita Iya, sudah alhamdulillah. melaksanakan kegiatan coaching. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali saya Iya. dengarkan tadi bagaimana Pak Yudi bisa menjadi pendengar yang baik bagi coachingnya. Iya. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Baik, setelah kita melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini Pak Yudi, bagaimana perasaan Pak Yudi setelah kita melaksanakan ini? Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di awal tadi Hmm. Pak Dedi ya. Ibaratnya seorang itu kalau sedang haus kan belum minum. Oh iya betul. Setelah saya mendengarkan segala sesuatu yang menjadi masalah dari coaching Iya. dan coaching sudah bisa mengidentifikasi masalahnya Hmm. dan menentukan cara-cara efektif untuk menyelesaikan masalahnya luar biasa. Akhirnya bisa menghapus rasa dahaga saya sehingga perasaan saya luar biasa sudah bisa. Alhamdulillah, baik. Segar sekali Pak Yudi. Iya, alhamdulillah. Baik, apa yang membuat Pak Yudi merasa kedahaganya Pak Yudi itu sudah hilang ya, dari apa yang sudah kita laksanakan tadi? Betul Pak Dedi ya. Di percakapan di awal tadi di supervisi ya, Pak Dedi sudah menyampaikan beberapa hal yang penting menurut saya. Jadi saya merasa senang sudah bisa mendengarkan coaching dengan curhatannya yang luar biasa karena sudah bisa dilalui dengan alur tirta dengan jelas dan semua proses sudah bisa dilalui dengan leluasa gitu. Jadi, dan coachingnya juga setelah saya tanya tadi Pak Dedi di awal skala 4 ternyata setelah selesai direfleksi saya tanyakan terkait juga termasuk perasaannya Iya. dia merasa senang dan sampai di 7,5. Oh luar biasa, Iya. luar biasa sekali. Iya. Terima kasih. Mungkin Pak Yudi bisa memposisikan diri Pak Yudi di level berapa sekarang sebelum kita melaksanakan coaching dan Iya. setelah melaksanakan coaching kira-kira level Pak Yudi sekarang ada di angka berapa? Pada hari ini belum penerapan ya. Saya belum menerima info-info terkini nanti setelah coaching saya menerapkan di kelas. Iya, iya, betul. Saya sudah banyak merasa ada hal yang sangat meningkat di diri saya. Di awal saya ada sedikit pesimis lah. Iya, iya. Biasa kalau seorang menghadapi suatu masalah Iya, pasti betul. ada saya pesimis. Iya. Tapi setelah coaching itu berjalan lambat laun, pelan-pelan beberapa hal yang menjadi hal yang membuat saya pesimis sedikit-sedikit mulai meluntur dan berbalik menjadi optimis dan misalkan diangkakan itu posisi ke-6 ke-8. Alhamdulillah, berarti sudah peningkatan yang Alhamdulillah. melesat bagai roket Iya. gitu Pak ya. Iya. Baik Pak Yudi, kalau boleh saya sampaikan Iya. apa yang saya amati dari proses tadi. Siap, siap. Ada sedikit hal yang mungkin bisa saya jadikan coba masukan buat Pak Siap, Yudi siap, nantinya siap, dalam siap. prosesnya. Mungkin nantinya Pak Yudi bisa mengembangkan lagi Iya. bagaimana membuat sebuah pertanyaan pemantik yang sekiranya tidak terlalu berputar Pak Yudi ya. Dalam artian seperti ini, pada saat kita memberikan pertanyaan, berikan titik poinnya Ya, ya. supaya nanti coaching menjawabnya tidak terlalu kebingungan. Pak Yudi, Siap, ya. siap, Mungkin siap. itu tadi. Siap. Terus untuk selanjutnya di akhir kegiatan coaching tadi, Pak Yudi sudah menanyakan tentang umpan baliknya, Iya, iya. jawabnya, rencana aksi sudah alur ceritanya berjalan dengan baik sekali. Iya. Cuma Terima mungkin kasih. di akhir mungkin nanti Pak Yudi bisa menambahkan, tanyakan kembali bagaimana perasaan dari coaching tersebut. Iya, Dari awal siap, masuk siap. perasaannya bagaimana, Betul, dan betul. setelah melaksanakan coaching apa Iya, yang iya. dirasakan. Seperti itu Pak Yudi. Iya. Untuk hal-hal lain saya kira tidak ada, sudah cukup baik Pak Yudi. Terima kasih, Pak Masukan Yudi. coaching Terima luar kasih. biasa sekali kegiatan Pak Yudi tentang coaching hari ini. Mungkin setelah kegiatan kita hari ini, kegiatan coaching hari ini, Pak Yudi mungkin memiliki rencana tindak lanjut ke depannya ingin seperti apa? Iya, iya. Tentunya segala sesuatu yang kita lakukan hari ini pasti membutuhkan tindak lanjut dan harus dilakukan tindak lanjut itu. Pada saat ini Pak Dedi sebagai observer saya sudah beri masukan yang luar biasa kepada saya dan pada saat nanti saya di posisi Pak Dedi apapun juga posisi di coaching saya akan melakukan perubahan-perubahan
ke arah yang lebih baik sehingga kita di posisi apapun bisa menempatkan diri sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dan mudah-mudahan pengamatan yang dilakukan Mbak Dedi sudah luar biasa, nanti hasilnya dan juga saya menjalankan posisi sebagai coach juga bisa dikatakan baik, dan juga coach saya terutama juga bisa menyelesaikan masalahnya di lembaganya dengan solusi yang dia temukan sendiri. Seperti itu. Baik, luar biasa, terima kasih. Amin, amin. Kita doakan semoga itu Ya, berjalan lancar Pak Yudi ya. ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Yudi, mungkin dari apa yang sudah Pak Yudi sampaikan tadi, kira-kira performa apa yang ingin lebih Pak Yudi tingkatkan lagi setelah Pak Yudi merancang rencana tidak lanjut seperti yang jenengan katakan tadi, kira-kira ada performa yang ingin lebih ditingkatkan lagi oleh Pak Yudi? Ya, tentunya performa yang saya ingin tingkatkan sesuai dengan masukan Pak Dedi tadi sebagai observer, saya akan menata lebih sistematis lagi pertanyaan-pertanyaan jika saya sebagai coach nanti yang dimunculkan, sehingga coach nanti tidak akan kebingungan untuk menjawab pertanyaan saya seperti itu, sehingga semakin terarah dan jelas dan berakhir di finish dengan level juara. Amin, amin. Kita dapatkan juga seperti itu Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Dan mungkin yang terakhir ingin saya tanyakan, kira-kira dari proses yang sudah berjalan ini, apa yang bisa Pak Yudi dapat? Proses ini terus terang membuat saya semakin kuat bahwa segala suatu masalah yang ada di pembelajaran di kelas tidak mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cara kegiatan observer ini ya. Ada coach dan ada coach, semuanya pasti bisa diselesaikan, dan jika itu masih belum maksimal bisa dilanjutkan ke level berikutnya untuk bertemu lagi. Insya Allah semuanya akan selesai. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Yudi, luar biasa. Pemahaman yang luar biasa dan juga motivasi yang luar biasa dari Pak Yudi. Baik, mungkin itu saja Pak Yudi yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Semoga apa yang menjadi impian Pak Yudi, semoga apa yang menjadi keinginan Pak Yudi, ya jelas keinginan kita bersama juga tentunya bisa terwujud dan bisa diberi pelajaran. Amin, amin. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Iya. atas waktunya dan sudah bisa menjadi coach yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga Mbak Nisa. Bagaimana kabar Pak Eli pada siang hari ini? Alhamdulillah, kabar Mbak Nisa sangat luar biasa. Mbak Nisa sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga luar biasa sehat pada hari ini. Sebentar lagi Pak Eli akan melaksanakan coaching bersama rekan sejawatnya di Bapak. Oke, siap. Mungkin Bapak apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensinya? Kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Mbak Nisa, yang pertama adalah menerapkan beberapa pertanyaan pemantik sehingga kunci saya itu akan bisa berpikir atau bernalar kritis untuk menemukan solusi terhadap pemecahan masalah yang dihadapinya. Menurut Bapak, dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan dengan pertanyaan pemantik, penilaian dari Bapak sendiri itu berada di level berapa nih? Nah, kalau pertanyaan pemantik yang saya akan lontarkan kepada diri saya, kalau ditanya levelnya itu di Mbak Nisa, menurut saya pribadi nih Mbak Nisa, saya akan coba mengembangkan pertanyaan pemantik tersebut kira-kira di level 6 sampai 8 seperti itu Mbak Nisa. Harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Oke. apa sih harapan Bapak nanti? Harapan saya pertama terhadap diri saya Mbak Nisa,
menjadi seseorang coach yang berpengalaman, bisa membawa diri dari titik nol, jadi tidak ada jenjang atau perbedaan antara saya dengan kunci saya. Dan yang kedua, bisa menjadi pendengar setia dan menanyakan beberapa pertanyaan tematik, sehingga dengan sendirinya kunci saya itu bisa menemukan solusi yang dihadapi terhadap permasalahan yang dihadapi, seperti itu harapan saya. Semoga kegiatan coaching Bapak sebentar lagi berjalan dengan lancar. Amin. Oke, bisa Bapak panggil coachingnya untuk melaksanakan coaching pada siang kali ini. Ini bisa siap. Pak Dedi, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Apa kabarnya Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya luar biasa. Mungkin hanya sedikit galau lah. Mohon izin Ki Bu Anissa, saya mau melakukan kegiatan coaching dengan Pak Dedi selaku teman sejawat saya. Ya Bapak, saya juga mohon izin untuk mengamati sesi coaching Bapak pada kesempatan kali ini. Oke, Bu Anissa, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Nah, kita kembali ke topik nggih, Pak Dedi. Kita akan melakukan kegiatan coaching di siang hari ini terhadap kegalauan atau kegundahan hati yang selama ini dihadapi oleh Pak Dedi. Kalau boleh tahu nih Pak Dedi, tujuan kita mengadakan kegiatan coaching ini apa ya? Tujuan yang ingin saya pribadi dapatkan Pak Dedi, tentunya yang saya pribadi ingin dapatkan adalah bisa menemukan solusi. Karena setiap solusi, bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus bersikap, dan bagaimana saya harus mengajar peserta didik saya, sehingga mereka bisa betul-betul menyerap ilmu dan pelajaran yang disampaikan. Seperti itu. Dalam artian Pak Dedi selama ini mengalami kegundahan atau kegalauan menghadapi peserta didik Pak Dedi. Kalau galau sih sebetulnya tidak, cuman hanya lebih terfokus pada kepikiran terhadap peserta didik saya, karena yang saya amati adalah beberapa kali saya menemukan itu peserta didik saya dalam mengerjakan soal, terutama di tes sumatif itu banyak yang tidak nyambung kata-katanya. Kadang malah ada beberapa poin-poin penilaian di soal itu mereka tidak bisa menjawab. Jadi itu yang bikin saya bingung, apakah cara saya mengajar ini keliru atau penyampaian saya yang tidak sampai 100% ke mereka. Jadi itu yang membuat saya benar-benar berpikir, apa sih sebetulnya permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Nah, baik Pak Dedi, bisa Pak Dedi ceritakan lebih detail lagi kejadian atau permasalahan atau problem yang terjadi di ruang kelas waktu Pak Dedi mengajar atau tempat Pak Dedi memberikan pelajaran kepada peserta didik? Baik. Kejadian yang saya temukan adalah ya bukan hanya sekali ini, tapi udah beberapa kali. Pada saat saya memberikan pengarahan, pada saat saya memberikan pembelajaran kepada mereka, pada saat terakhir saya tanyakan ke mereka, mereka selalu bilang paham, mengerti. Karena kalau saya tanyakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung gitu. Mereka diem. Jadi anggapan kita pribadi, pribadi adalah mereka paham. Nah, setelah diberikan beberapa poin-poin, saya tidak misalkan soal tapi saya misalkan beberapa poin-poin uji kompetensi bagi mereka. Saya berikan beberapa pertanyaan yang singkat, pertanyaan yang sesuai dengan apa yang sudah kita dipelajari itu. Ternyata ada beberapa yang jawabannya nggak nyambung, ada beberapa yang tidak diisi, kadang ada juga yang terbolak-balik dalam menulis.
Jadi saya berpikirnya ini sebetulnya apakah dari sumber daya peserta didik saya atau dari sumber daya saya sendiri yang tidak mumpuni. Jadi itu Pak yang ingin saya cari, yang ingin saya temukan. Semoga dengan percakapan kita ini saya bisa sedikit menemukan apa sih yang harus saya laksanakan. Seperti itu. Pak Dedi, baik. Nah, menurut Pak Dedi sendiri nih, Pak Dedi alhamdulillah sudah bercerita dengan kejadian atau yang terjadi di suasana pembelajaran Pak Dedi. Nah, menurut Pak Dedi sendiri ini, hal apa atau langkah-langkah apa menurut Pak Dedi sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak didik Pak Dedi? Baik. Kalau dari saya pribadi, dengan apa yang sudah saya alami, hal yang ingin saya lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi latar belakang peserta didik saya. Karena saya lihat banyak dari peserta didik saya adalah anak-anak yang bisa dibilang broken home. Dalam artian orang tua mereka banyak yang kerja di luar negeri. Karena taraf hidup atau taraf ekonomi dari peserta didik saya adalah ekonomi menengah ke bawah. Jadi ada yang hanya tinggal bersama dengan kakek neneknya, ada yang bersama dengan pamannya. Jadi mungkin dari latar belakang itu saya akan pelajari apakah memang betul itu yang menjadi penyebab mereka seperti ini atau ada faktor lain. Bisa dari segi pergaulannya, bisa dari segi gaya bahasa mungkin Pak Eli. Karena jujur sih untuk kelas yang saya ampu sekarang di kelas 3 itu, pada saat saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia, mereka belum bingung. Seperti itu. Jadi mungkin itu juga jadi kendala. Akan saya coba pelajari itu dulu Pak Eli. Seperti itu. Adakah hal-hal lain yang bisa dilakukan Pak Dedi? Contohnya seperti tadi sudah akan melakukan identifikasi terhadap tadi. Adakah hal-hal lain yang ingin dilakukan Pak Dedi untuk lebih lanjut lagi? Baik. Untuk lebih lanjutnya, mungkin kalau saya pribadi, kembali lagi, saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Dalam artian begini. Jika memang faktor yang saya teliti itu betul di segi bahasa misalkan, maka saya akan coba berkoordinasi dengan rekan sejawat dan juga berkoordinasi dengan wali murid. Jadi sehingga mereka sedikit banyak bisa membantu saya dalam memperbaiki tatanan bahasa yang ada. Contoh misalkan di kelas sebelumnya kelas 2, pada saat kelas 2 bahasa yang digunakan lebih banyak bahasa daerah misalkan daripada bahasa Indonesianya. Nah, saya inginkan mungkin nantinya kita akan berkolaborasi supaya ayo kita pakumkan pakai bahasa Indonesia supaya nanti ke depan anak-anak tidak kesulitan seperti itu. Karena kalau saya lihat pemahaman bahasanya mereka yang nggak paham. Jadi maksudnya tahu seperti ini, yang mau mengucapkan dan menuliskan kadang itu yang bikin permasalahan. Jadi seperti itu. Siap. Nah, baik Pak Dedi. Selanjutnya, ketika permasalahan tadi sudah menemukan solusi menurut Pak Dedi. Menurut Pak Dedi sendiri, apakah cara atau solusi yang sudah ditemukan oleh Pak Dedi tadi akan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas Pak Dedi? Nah, kalau untuk itu insya Allah saya harapkan itu bisa menjadi pemicu untuk bisa menyelesaikan apa yang saya hadapi. Karena ada beberapa hal juga yang ingin saya laksanakan selain tadi yang saya sampaikan ke Pak Edi tentang rekan sejawat supaya bisa berkolaborasi dalam pemahaman bahasa. Mungkin saya akan menciptakan permainan-permainan ringan Pak Edi. Dalam artian semisal permainan merangkai kata. Jadi saya ingin membuat sebuah permainan yang membuat mereka asik, tapi mereka bisa tetap mengingat. Dan mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga itu bisa lebih mengembangkan daya pemahaman terhadap bahasa Pak. Seperti itu. Luar biasa Pak Dedi, luar biasa sekali rencananya Pak Dedi, rencana aksi Pak Dedi yang akan diterapkan di kelas Pak Dedi terhadap permasalahan Pak Dedi. Nah, sekarang Pak Dedi, kira-kira mulai kapan sih Pak Dedi akan melakukan aksi nyata tersebut? Insya Allah pada kegiatan pembelajaran minggu depan saya mulai melaksanakan itu. Jadi dari mulai hari ini saya akan sudah merancang. Besok saya akan coba
menyampaikan rancangan saya pada teman sejawat dan kepala sekolah tentunya untuk pemberian izin. Dan selanjutnya setelah itu akan saya coba laksanakan actionnya di lapangan. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terakhir nih Pak Dedi, nah ketika Pak Dedi sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Dedi, rencana tindak lanjut Pak Dedi dalam artian penyelesaiannya itu akan hanya dilakukan sekali atau berkesinambungan seperti itu? Baik Pak Eri. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi Pak Eri, tentunya kalau itu saya hentikan di tengah jalan rugi buat saya. Waduh. Karena yang jelas kita berpikir sudah keras, kita sudah mencurahkan waktu, tenaga kita untuk membuat hal baru. Seandainya hal tersebut adalah hal positif yang bisa kita lanjutkan, kenapa tidak kita lanjutkan? Dan jika hal tersebut bisa kita kembangkan lebih baik lagi, maka akan saya berusahakan terus untuk bisa berlanjut dan bisa bervariasi seperti itu. Dan tak lupa nantinya saya akan coba mengajak, bukan coba lagi sih seharusnya. Saya akan mengajak dari komunitas belajar yang ada untuk bisa lebih produktif, lebih inovatif dan lebih berpihak pada murid dalam pembelajaran, karena itu yang terpenting buat saya. Hebat sekali Pak Dedi ini sudah berpikir sejauh seperti itu sampai ke teman sejawat. Artinya harapan Pak Dedi keberhasilan pembelajaran di kelas Pak Dedi tidak hanya dinikmati sendiri, Ya, betul. artinya berbagi praktik baik dengan teman sejawat Ya, Pak Dedi. betul. Alhamdulillah. Nah, baik Pak Dedi, dari percakapan kita, saling sharing kita, Pak Dedi, curhat kita, Pak Dedi, dari tadi, apa yang Pak Dedi rasakan sekarang? Tadi dari datang ke ruangan ini dengan wajah yang lusuh, seperti punya apa beban gitu. Nah, setelah kita saling sharing seperti ini, saling berbagi seperti ini, bagaimana perasaan Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah Pak Eri. Alhamdulillah sekali saya sudah diberi kesempatan oleh Pak Eri untuk berbagi cerita, berbagi kegunaan yang saya alami. Alhamdulillah sekarang kalau saya pribadi merasakan, seharusnya saya tidak duduk diam di tempat, tapi saya harus bisa berpikir untuk mencari inovasi baru Pak. Terima kasih sekali Pak Eri bisa menggugah hati kecil saya untuk bisa menyerah, terus berjuang. Intinya seperti itu Pak Eri. Terima kasih sekali. Sampai-sampai Pak Dedi, alhamdulillah. Artinya dalam perbincangan kita hari ini solusi sudah didapatkan Pak Dedi dari permasalahan yang insya Allah Pak Dedi dari tadinya datang dengan berat hati, pikiran itu seperti yang gimana gitu ya Pak Dedi. Nah, sekarang sudah menemukan solusi dan alhamdulillah insya Allah solusinya terbaik Pak Dedi. Insya Allah. Semoga kita terutama Pak Dedi, saya bisa mengembangkan diri Pak Dedi. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran juga bagi saya ketika saya menemukan permasalahan di kelas Pak Dedi, bisa dengan segera cepat mencari solusinya dan mencari teman curhat yang sangat-sangat mumpuni menjadi tempat curhat kita Pak Dedi. Baik Pak Dedi, apa sekiranya perbincangan kita ini sudah cukup atau masih ada sesuatu yang ingin kita gali lebih lanjut Pak Dedi? Insya Allah kalau untuk permasalahan yang saya hadapi tadi, insya Allah saya rasa sudah amat sangat cukup buat saya Pak Eri. Sudah bisa membuat saya berimajinasi dan berpikir alhamdulillah apa yang harus saya lakukan ke depan. Alhamdulillah. Baik Pak Dedi, mungkin pertemuan kita atau percakapan kita bisa kita akhiri Pak Dedi, karena Pak Dedi sekarang sudah plong Pak Dedi. Alhamdulillah permasalahan atau solusinya sudah didapatkan Nah, terima kasih Pak Dedi atas waktunya dan semoga Pak Dedi makin tetap maju-maju untuk mencerdaskan anak didik bangsa. Amin amin. Terima kasih sekali lagi, saya juga terima kasih waktunya Pak Eri. Terima kasih Ibu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik,
sudah luar biasa saya melihat coaching Bapak tadi bersama rekan sejawatnya. Bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi Bapak sampaikan? Begitu Bapak. Oke, kalau Bu Anissa bertanya ketercapaian saya dalam melakukan coaching tadi Bu Anissa, kalau diskalakan di Bu Anissa, mungkin saya hanya beraninya di 7,5 sampai 8 Bu Anissa. Karena untuk 9 ke 10 itu Bu Anissa, saya masih melihat coaching saya menerapkan strategi pembelajarannya tentang pemecahan permasalahan yang dihadapi dan sudah didapatkan sendiri tadi Bu Anissa oleh coach saya Bu Anissa, seperti itu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Tadi di awal Bapak mengatakan bahwa level Bapak ada di 6 dan sekarang sudah mulai meningkat 7,5 sampai 8. Itu sudah sangat luar biasa ya Bapak ya. Menurut Bapak nih, apa yang membuat Bapak menilai performa Bapak di skala 7,5 ini apa begitu? Baik Bu Anissa, kenapa saya dari 6 ke 7,5 Bu Anissa? Yang pertama, insya Allah saya sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching saya bersama coaching saya Bu Anissa. Dan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya Bu Anissa, insya Allah sudah lebih berbobot daripada yang sebelumnya Bu Anissa, seperti itu. Sehingga coaching saya itu mampu menemukan penyelesaian permasalahannya dengan sendirinya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang insya Allah itu berbobot menurut saya Bu Anissa. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Monggo Bu Anissa. Jadi memang Bapak tadi sudah melakukan pertanyaan yang berbobot dan juga sudah sesuai dengan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Bahkan tadi saya mendengar coach Bapak sudah menemukan masalahnya sendiri dengan pertanyaan yang sudah Bapak ajukan. Dan juga Bapak sudah membuat suasana coaching tadi itu sangat nyaman, santai, sehingga coach itu membicarakan masalahnya secara terbuka, secara luas, begitu Bapak. Bagaimana nih Bapak mendengar penilaian dari saya yang seperti itu? Alhamdulillah Mbak Nisa, saya itu semakin bersemangat, semakin gimana rasanya nih ya Mbak Nisa. Wah, ibaratkan telinga nih Mbak Nisa, kalau tadinya nutup gini ya tambah gini, tapi insya Allah saya akan bisa mempertanggungjawabkannya Mbak Nisa dan akan semakin baik lagi dan baik lagi ke depannya Mbak Nisa. Keren Bapak. Namun demikian ya Bapak ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa Bapak kembangkan ke depannya. Nah jadi tadi saya mendengar ketika ada pertanyaan begini, apakah rencana tindak lanjut Bapak Kuci ya kepada coach tadi, apakah bisa dilanjutkan atau berkesinambungan? Nah itu kan pertanyaan sudah Bapak memberikan solusi. Harusnya Bapak hanya menguatkan saja kepada coachnya, begitu Bapak. Bagaimana nih rencana tindak lanjut Bapak ke depannya setelah melakukan observasi bersama saya ini? Baik Bu Anissa, rencana tindak lanjut saya ke depannya, saya akan berkolaborasi dengan pimpinan kepala sekolah, teman sejawat, untuk berbagi praktik baik tentang kegiatan coaching ini, bahwa seperti inilah alur-alur kegiatan supervisi antar teman. Kita harus berada di titik nol dulu, tidak ada perbedaan jenjang atau jabatan atau dari segi usia Bu Anissa. Dan kedepannya kami akan maju bersama dan berkembang bersama satu lembaga Bu Anissa. Keren Bapak, dengan rencana Bapak yang seperti itu, semoga
mampu mengembangkan kompetensi Bapak sebagai coach, Amin. dan di sekolah Bapak bisa lebih baik lagi Amin. dalam hal pendidikan. Amin. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk yang terakhir kalinya nih, bagaimana perasaan Bapak setelah saya lakukan observasi? Alhamdulillah Mbak Nisa, tadinya saya itu masih ngambang tentang kegiatan kucing ini. Nah, setelah diobservasi oleh Mbak Nisa, menambah semangat saya, pengetahuan saya, dan kemampuan saya dalam kegiatan kucing. Karena dengan adanya Mbak Nisa sebagai observer, saya lebih paham dan lebih mengetahui beberapa kelemahan yang ada di diri saya. Baik, terima kasih Bapak. Cukup sekian kegiatan supervisi kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat pada hari ini. Bagaimana kabar Pak Idris? Alhamdulillah sehat walafiat dan luar biasa. Baik, Bu Anissa, hari ini Bu Anissa akan melakukan kegiatan kucing bersama kucingnya. Insyaallah kucingnya sudah siap ya. Siap. Alhamdulillah. Nah, Bu Anissa, dalam melakukan kegiatan kucing tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Bu Anissa sendiri. Nah, saya di sini bila sebagai observer di sini, Bu Anissa yang akan mengobservasi Bu Anissa bersama kucingnya sebentar lagi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai persiapan yang dilakukan Ibu Anissa. Boleh nggih, Ibu Anissa? Iya, boleh Bapak. Baik. Pertama Bu Anissa dalam mengembangkan kompetensi, Bu Anissa, Ya. dalam kegiatan kucing ini, kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Anissa di dalam kegiatan kucing ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di Bapak, ya pertanyaan pemantik sesuai dengan alur tirta begitu Bapak, dan juga mungkin pertanyaan saya ini tidak ragu-ragu lagi untuk menanyakan kepada kucing saya. Oke, baik Bu Anissa, alhamdulillah. Jadi pertanyaan pemantiknya itu yang berbobot gitu. Ini Bapak. Sehingga memancing gaya berpikir kritisnya kucingnya Bu Anissa untuk menemukan pemecahan permasalahannya di Bu Anissa. Baik, selanjutnya Bu Anissa. Baik Bu Anissa, kegiatan kucing Bu Anissa dengan kucing atau teman sejawatnya gitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Anissa, kegiatan yang mana sih yang ingin Bu Anissa amati oleh seorang observer? Jadi mungkin tadi ya Pak ya, pertanyaan pemantik yang berbobot buat kucing saya itu bisa nanti lebih baik lagi, tidak ragu-ragu lagi. Mungkin juga kehadiran penuh mindfulness saya juga untuk kucing saya, dan juga menjadi pendengar yang baik. Baik, Bu Anissa. Nah, selanjutnya ini Bu Anissa, yang terakhir nih Bu Anissa, Ya. yang ingin saya tanyakan pasca di pra supervisi ini Bu Anissa. Nah, ini mengenai harapan Bu Anissa. Nah, harapan dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan secara bersama ini, apa harapannya menurut Bu Anissa yang diinginkan Bu Anissa? Ya, harapan saya Bapak nanti ketika saya melakukan coaching bersama kucing saya mengajukan pertanyaan itu sangat lancar
Oke. tidak ada keraguan. Oke. Terus juga sudah sesuai dengan alur Alur Tirta Tirta. dan juga pertanyaan saya sangat berbobot sehingga coach saya mampu menyampaikan solusinya sendiri Oke. gitu Bapak. Jadi dapat memecahkan masalahnya tersendiri dengan saya mengajukan pertanyaan tersebut. Oke, alhamdulillah Bu Anissa. Kalau saya lihat ini persiapan dari Bu Anissa ini sudah luar biasa matang sekali. Insya Allah. Semoga kegiatan kucing Bu Anissa hari ini berjalan lancar dan tetap semangat nih Bu Anissa. Siap, Bapak. Baik, mungkin demikian dari saya sebagai observer di kegiatan pra-supervisi ini. Monggo Ibu Anissa lanjutkan kegiatan kucingnya bersama kucingnya. Ya Bapak, siap. Siap. Silakan dipanggil Bu Anissa. Ya, monggo. Kucingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Oh, ini kucingnya. Oke, Teman sejawat. kan sejawat saya Bapak. Oke. Silakan mungkin bisa dilanjutkan Bu Anissa. Mohon izin ya Bapak, saya Oke. akan menaruhkan coaching pada siang kali ini. Oke. Selamat siang Bapak Yudi. Selamat siang Bu Anissa. Bagaimana kabar Pak Yudi pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa Bu Anissa. Ya. Jadi saya melihat Bapak pada kesempatan kali ini nih sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan nih Bapak. Kira-kira Ada pastinya Bu Anissa. Saya berterima kasih diundang ke sini untuk menyampaikan unek-unek yang ada di kepala saya itu terkait dengan personal itu. Terus terang saya punya masalah di pembelajaran. Dalam beberapa waktu ini anak-anak itu kurang punya semangat yang luar biasa. masuk ya suara Iya. masuk ya. Ulang. Ulang. Dari Samia. Dari saya. Iya. Ulang dari Iya. Boleh tadi. Baik Bu Anissa, kesempatan kali ini saya memang sangat berbahagia diundang Bu Anissa sekaligus ya, sehingga saya bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi masalah saya kali ini. Saya punya masalah dengan di pembelajaran, anak-anak itu kurang totalitas dalam kegiatan KBM Bu Anissa. Anak-anak motivasi membacanya, menyimaknya, menulisnya, termasuk dalam bentuk bicaranya di pelajaran bahasa Indonesia itu sangat kurang seperti itu Bu Anissa. berarti pada pembelajaran Pak Yudi kurang totalitas begitu Iya ya Pak ya. betul betul murid-murid. Bu Anissa. Bagaimana tujuan Bapak menurut Bapak pada kesempatan kali ini? Apa yang ingin Bapak dapatkan pada percakapan kita? Nah, tentunya percakapan kali ini meskipun tidak dalam waktu temporal yang sangat lama, tapi yang saya harapkan nanti saya bisa menyampaikan segala sesuatu, bisa bercerita banyak ke Bu Anissa, sehingga saya nanti bisa sedikit menyelesaikan, membantu anak-anak istilahnya keluar dari masalahnya, sehingga anak semuanya punya kemampuan berbahasa yang lebih baik lagi. Saya Bapak ya, ingin Iya. membantu murid-murid ya Pak Betul ya. betul Bu Anissa. Baik, ya kan. Mari kita identifikasi nih Bapaknya. Siap. Kira-kira Bapak bisa ceritakan dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, Iya. mungkin lebih spesifik lagi Bapak, di mana kekurangan anak itu yang masih kurang fokus dalam pembelajaran. Siap Bu Anissa. Setelah saya amati atau proses lebih jauh, saya pelajari dari beberapa pengalaman sebelumnya dan sharing dengan bapak yang lainnya. Jadi yang menjadi masalah anak-anak itu, yang buat malas anak-anak ternyata benda yang berbentuk segi panjang itu HP itu Bu Anissa. Oh iya Bapak. Jadi seperti itu, sehingga anak-anak itu cenderung keterampilan membacanya kurang. Jika anak-anak berhadapan dengan sumber bacaan, dia karena terpengaruh dengan apa yang ada di HP, segala sesuatu yang ada di medsos itu yang mengganggu anak-anak, sehingga anak lelah, termasuk makan. Sehingga di jam-jam siang itu bukan saya sudah tidak terkontrol anak-anaknya. Jam 1 ke atas, jadi anak-anak sudah mulai kelelahan. Mungkin dia pada saat istirahat ataupun waktu-waktu yang senggang sedikit langsung ambil HP untuk main game ataupun yang lainnya. Jadi sementara
ke arah itu menurut saya yang buat anak-anak kurang keterampilan berbahasanya. Jadi bapak murid bapak ini Iya, keterampilan berbahasanya kurang iya. gara-gara gadget begitu Ya, ya bapak betul ya. sekali Bu Anissa. Jadi kendalanya tadi anak-anak itu di gadget ya pak Iya, ya. betul Bu Anissa. Iya. Mungkin bapak bisa menceritakan situasi apa yang ingin bapak harapkan nanti buat murid-murid bapak ini. Situasi yang saya harapkan itu tentunya anak-anak tidak terlalu tergantung kepada gadget itu dan fokus kepada pembelajaran, sehingga saya bisa mengembangkan beberapa kompetensi dalam berbahasa itu, yaitu membaca dengan menulis, berbicara dengan menyimak itu secara maksimal kan anak. Jadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak lelah, malas, kurang perhatian kepada pembelajaran sementara identifikasi menurut saya itu karena pengaruh gadget itu Bu Anissa. Jadi situasinya nanti kedepannya anak-anak sudah tidak ketergantungan begitu ya bapak Betul, ya. betul. Mudah-mudahan Ya. seperti itu. Mungkin apa yang bisa bapak lakukan agar anak-anak ini tidak ketergantungan lagi terhadap benda persegi panjang gitu bapak. Siap. Alhamdulillah semenjak di lembaga kami kedatangan sosok pemimpin yang luar biasa, kebetulan PRT Keluarga Cimandi Sosial itu baru Bu Anissa. Beliau mau mengadakan lomba khusus guru-guru, ada lomba yang istilahnya manajemen meja. Itunya tentunya nanti akan saya hubungkan dengan manajemen waktu di kegiatan JGP itu. Jadi kita harus memilih waktu dengan betul. Di manajemen meja itu bisa saya sampaikan Bu Anissa bahwa di meja anak-anak itu harus sudah ready atau siap hanya buku pelajaran yang dibutuhkan saat itu. Jadi di meja yang biasanya anak-anak itu menaruh jaket, kadang-kadang di meja menaruh topi dan termasuk gadget atau HP-nya itu. Jadi saya ingin mengubah pola pikir anak-anak atau budaya yang biasanya seperti itu, hingga nanti kalau waktu bahasa Indonesia saya akan menyampaikan yang misalkan keyakinan kelas. Nanti di meja itu hanya ada buku pelajaran bahasa Indonesia dengan buku tulisan. Insya Allah dengan seperti itu mudah-mudahan bisa sedikit mengubah minat anak-anak untuk belajar. Karena bapak sudah juga menyampaikan ada kesepakatan keyakinan kelas di bawah iya, betul. itu luar biasa ya bapak ya. Mungkin selain manajemen meja tadi mungkin ada yang bisa bapak lakukan lagi agar anak-anak ini tidak ketergantungan begitu bapak. Tentunya sesuai dengan apa yang saya dapat di CG Ibu Anissa, tentunya saya juga akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu ya. Sehingga anak-anak lebih terarah lagi manajemen waktunya. Kalau diferensiasi itu dan diferensiasi itu anak-anak bisa berkumpul berdasarkan pemahaman masing-masing, atau pada saat nanti kalau pengumpulan tugasnya kami beda-bedakan, anak-anak umumnya tidak sama. Misalkan ada materi itu baca teks berita, jadi anak-anak yang ada yang sudah bisa mengumpulkan dengan teknik aplikasi yang luar biasa hingga sudah bagus tampilannya seperti penyiar di TV, hanya ada yang hanya mengumpulkan video saja melalui app seperti itu, dan juga ada yang kadang-kadang berkebutuhan anak khusus sehingga dia punya kemauan untuk mengumpulkan itu. Jadi saya harus memeta-metakan anak-anak itu, tapi dengan perlakuan yang sama-sama diperhatikan semuanya. Seperti itu. Ya luar biasa ya bapak ya. Tadi sudah ada manajemen meja, Iya, sekarang betul. juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Gitu. betul. Luar biasa bapak, dan semoga berjalan dengan lancar ya Amin, apa yang amin, sudah amin. apa yang bapak lakukan. Iya. Nah jadi saya akan menanyakan tanggung jawab bapak nih. Iya. Kira-kira kapan bapak akan melaksanakan yang sudah bapak katakan tadi? Saya mencoba seperti ini hanya beberapa waktu itu, sebagian di beberapa kelas kondisi, dan alhamdulillah berhasil mengurangi beberapa persen ketidakseriusan anak di dalam KPM itu, dan saya akan menerapkan secara totalitas hal ini, dan saya berencana untuk
menyampaikan ke teman-teman pada saat rapat pertama di semester kedua, sehingga bisa membantu teman-teman juga, karena teman-teman juga keluhannya itu sama, karena anak-anak itu ketergantungan ke gadget itu luar biasa, sehingga kalau ada manajemen meja itu pada saat mau berdoa itu sudah rapi anak-anak, jadi pemandangannya sudah akan menarik, sehingga guru yang akan mengajar juga tidak harus banyak menggunakan teknik stop ya, karena melihat anak-anak banyak yang nakal misalkan seperti itu. Jadi intinya saya akan menerapkan semuanya itu secara totalitas di semester genap Bu Anissa, karena kebetulan kali ini sudah pelaksanaan penilaian PAS dan SAS seperti itu. Ya. Berarti Bapak akan melaksanakan ini di semester 2 nih Bapak. Iya betul. Semoga berjalan dengan lancar. Amin, Bapak. amin, amin. Kira-kira nih Bapak akan melibatkan siapa saja yang akan dilakukan Bapak tadi? Ya. Saya akan melibatkan rekan sejawat terutama di Kursus Indonesia pertama, dan juga sesuai janji saya barusan, saya akan menyampaikan di forum rapat rutin setiap permulaan di semester itu. Saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Siapa tahu Bapak Ibu juga akan berminat ya untuk merapat semua ini di kelas, sehingga anak-anak merasa diberlakukan sama oleh semua pendidik di lembaga kami, sehingga kalau kita bersama-sama melakukan segala sesuatu itu akan semakin ringan dan hasilnya akan lebih meyakinkan seperti itu. Istimewa sekali ya Bapak ya. Jadi akan Terima melibatkan kasih. semua Iya. komunitas di Betul, sekolah betul. ya Bapak ya. Keren-keren Bapak. Nah, jadi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Dan Baik. juga apa yang menjadi masalah Bapak tadi bisa terselesaikan dengan baik begitu mudah-mudahan ya. seperti itu. Amin. Bagaimana nih Pak, Bapak bisa menyimpulkan dari percakapan kita kali ini? Apa yang Bapak bisa simpulkan? Kesimpulan dan apa yang saya rasakan setelah saya di coaching Ibu Anissa selaku coach ya, alhamdulillah saya semakin merasa lega, tenang. Seperti saya sudah menemukan obat yang manjur untuk menyelesaikan apa yang saya hadapi di awal ya. Sebelumnya saya merasa kalau sakit kepala itu cenut-cenut ya, sekarang sudah agak ringan, sehingga pertemuan ini sangat luar biasa. Jadi saya juga sangat bersenang hati jika kemudian hari kita bisa dipertemukan lagi untuk membicarakan masalah-masalah di pembelajaran dan kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu. Dari percakapan kita tadi Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan Bapak sudah, target Bapak sudah sampai di mana? Nah, ini Anissa. Kalau saya mengibaratkan dengan istilah skala ataupun rentang nilai ataupun level ya, di awal tadi saya berpikir itu kalau di skala misalkan jadi posisi 6 mungkin ya, sekarang sudah bisa di posisi 8,5. Terus terang ini seperti itu Bu Anissa. Alhamdulillah saya bisa merasa lega apa yang saya sampaikan ke Bu Anissa difasilitasi, sehingga saya terus mengeluarkan inspirasi atau pemikiran, sehingga saya menemukan solusi yang mudah-mudahan berhasil di semester 2. Seperti itu, Anissa. Iya. Sudah mencapai angka yang agak tinggi ya Bapak Iya, ya, betul, meskipun betul. tidak sampai 10 tapi 8,5 Iya, sudah betul. tinggi ya Bapak ya. Iya. Luar biasa Bapak. Bagaimana nih Bapak rencana tindak lanjutnya Bapak ke depannya? Rencana tidak lanjutnya segala sesuatu yang saya lakukan nanti dengan rekan sejawat terutama guru bahasa Indonesia dan guru-guru yang lainnya, insyaallah saya tidak akan hanya stagnasi tetap di lembaga kami, nanti juga akan dibantu oleh Bapak Humas. Semua kegiatan yang sifatnya menjadi praktik baik itu akan dimunculkan di buletin Semasas, sehingga nanti bisa juga berbagi dengan lembaga-lembaga yang lainnya, karena masalah HP insya Allah ini masalah nasional gitu ya. Seperti itu. Betul Bapak. Iya Bapak. Terima kasih Bapak sudah menceritakan apa yang sudah menjadi masalah Bapak, dan Iya. saya mendengar sudah Bapak menyelesaikan masalahnya dengan baik, mencari solusi tersendiri ya Bapak Iya, ya. iya. Gini. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama, meluangkan waktu Mbak di tempat di sini Bapak. Iya. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya Bapak.
Sama-sama. Saya juga mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang yang saya sampaikan ke Vanessa sebagai coach. Saya Bapak. Baik, saya mau pamit dulu. Iya, Bapak. Pak ini selaku observer. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Wah, Bu Anissa, saya lihat, saya perhatikan tadi ya, sangat luar biasa sekali kegiatan coachingnya. Iya, Bapak. Bagus dan aktif sekali. Nah, baik, Bu Anissa tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau ingin saya petik dari kegiatan coaching Bu Anissa. Di sini Bu Anissa kan sebagai coach, gitu. Nah, baik. Yang pertama, Bu Anissa, bagaimana Bu Anissa itu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu Anissa? Jadi saya merasa bahwa pertanyaan saya ini, saya awal-awalnya itu merasa ragu-ragu ya Bapak ya. Setelah melakukan coaching pada kali ini, saya merasa bahwa saya itu lancar sudah memberikan pertanyaan kepada coach saya dan sudah tidak ada keraguan lagi, dan juga saya sudah sesuai dengan alur tirta yang ada gitu. Oke, jadi Bu Anissa menilai sudah lancar, sudah lebih baik lagi karena sudah melakukan alur tirta gitu Bu Anissa. Nah, baik Bu Anissa, boleh saya berpendapat Bu Anissa? Ya, silakan Bapak, memang butuh pendapat dari Bapak. Baik. Yang pertama Bu Anissa, ya, setelah saya amati tadi kegiatan coaching Bu Anissa, serta coachingnya tadi sangat luar biasa dan sangat bagus atau mantap saya rasa. Namun Bu Anissa, alangkah baiknya ada beberapa hal yang perlu kita jalankan atau kita buat lebih baik lagi. Nah, dari secara keseluruhan sudah sangat bagus dan baik sekali. Namun kita sebagai manusia, Bu Anissa, tidak luput dari salah tentunya. Nah, salah dan dosa kalau katanya Roma Irama itu. Iya, Bu Anissa. betul. Nah, yang pertama, Bu Anissa dalam melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya itu usahakan dari titik awal Bu Anissa kembali ke nol. Jadi saya paham Bu Anissa, karena saya perhatikan tadi coach Bu Anissa itu usianya di atasnya Bu Anissa, tentunya lebih senior gitu Bu Anissa. Nah, makanya saya perhatikan Bu Anissa itu awal-awalnya seperti agak grogi atau gimana masuk suasana. Nah, mungkin dari beberapa menit atau beberapa detik berlalu baru Bu Anissa itu netral kembali. Nah, sudah bisa kembali ke performa titik nol kembali seperti itu. Mungkin awalnya ketika bertemu Bu Anissa, karena coach saya sudah senior saya, nah seperti itu. Tapi itu hal yang lumrah terjadi Bu Anissa. Meskipun saya mungkin seperti itu juga. Seperti itu. Yang kedua Bu Anissa, saya perhatikan tadi kegiatan coaching Bu Anissa. Ketika coaching menyampaikan penyelesaian permasalahannya terkait dengan gadget, saya perhatikan atau saya amati tadi coaching Bu Anissa itu menginginkan di ruang kelas itu tidak ada gadget Bu Anissa. Seperti itu kan Bu Anissa. Tidakkah Bu Anissa itu bisa merancang pertanyaan pemantik yang tajam atau hot atau berbobot sehingga bisa membawakan ke arah kunci Bu Anissa itu menemukan solusi terbaik, dalam artian kita harus memahami sebagai pendidik bahwa peserta didik itu disesuaikan dengan zamannya Bu Anissa. Nah, sekarang sudah zamannya pakai gadget semua, jangankan siswa, gurunya pun pakai gadget Bu Anissa. Iya, Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi saya lihat dari kuncinya kan penyelesaiannya tanpa gadget istilahnya gitulah. Sementara kita butuh literasi atau apa, seperti itu, literasi dari internet untuk kegiatan pembelajaran siswa seperti itu.
tentunya di sana dibutuhkan juga gadget. Nah, dari sana saya melihat Bu Anissa itu pertanyaan pemantiknya itu kurang begitu berkembang istilahnya Bu Anissa, istilahnya kurang tajam seperti itu untuk mengarahkan. Nah, kita tidak memberikan solusi Bu Anissa, tapi memancing pertanyaan yang memancing sehingga uji kita itu bisa mengarah ke hal lebih baik, menemukan solusi tanpa menghilangkan gadgetnya, tapi pembelajaran tetap berjalan Bu Anissa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semuanya sudah luar biasa dan sangat bagus sekali Bu Anissa. Baik Bu Anissa, setelah saya menjelaskan tadi tentang beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama, bagaimana pendapat Bu Anissa, apa yang Ibu Anissa rasakan? Alhamdulillah ya Pak ya, dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga dari yang Bapak menambahi apa yang menjadi kekurangan saya, itu membuat saya, oh ini yang menjadi yang harus saya kembangkan. Iya begitu Bapak. Jadi pertama perasaan saya senang Bapak, karena Bapak menilai saya itu percakapan saya dengan coach saya sudah sangat baik, sudah lebih baik lagi. Hanya ada beberapa yang perlu saya kembangkan mungkin ya Bapak. Kembangkan, tingkatkan. Saya harus tingkatkan begitu. Jadi ya saya harus lebih baik lagi ke depannya. Nah, mengenai rencana tidak lanjut Bu Anissa, bisa diceritakan tindak lanjutnya setelah kegiatan uji Bu Anissa? Mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, saya harus lebih mengembangkan lagi pertanyaan saya. Mungkin saya rencana tindak lanjut saya akan terus melakukan kegiatan coaching, mendengarkan sejawat, sering melakukan latihan begitu. Mungkin juga akan mencari inspirasi dari video-video YouTube begitu Bapak, untuk sebagai bahan latihan saya sebagai coach. Oke, baik, terima kasih Bu Anissa. Selanjutnya Bu Anissa, rencana tidak lanjut sudah disampaikan oleh Bu Anissa. Kemudian kira-kira kalau boleh tahu nih Bu Anissa, yang akan dilibatkan dalam kegiatan rencana tidak lanjutnya itu kira-kira siapa saja sih Bu Anissa? Mungkin rekan-rekan sejauh saya, rekan-rekan guru saya untuk ikut melakukan kegiatan coaching ini Bapak, agar saya sering terlatih dengan kegiatan aktivitas coaching ini, sehingga pertanyaan saya tidak ragu lagi dan juga mungkin lebih berbobot lagi, lebih berkembang lagi. Nah, terakhir Bu Anissa, kalau Bu Anissa rasakan, mari Anissa rasakan. Terakhir, serius. Belum, perasaan belum. Kalau skala tanyakan aja. Iya. Skala sama gua itu cuma. Nah, Bu Anissa, ini ya tentang kompetensi atau performa Bu Anissa yang dirasakan dari sebelumnya melakukan uji dan selesai melakukan uji, bisa diceritakan? Jadi tadi di awal mungkin saya merasa bahwa nilai saya mungkin di 5 ya Bapak ya, karena dari seringnya saya melakukan coaching ini, dan saya barusan sudah melakukan coaching dan sudah mungkin masih berada di, bukan masih ya Pak ya, sudah berada di level 7,5 begitu. Artinya sudah ada peningkatan. Terakhir Bu Anissa, saya ingin tahu kegiatan observasi kita ini, perasaan Bu Anissa sekarang tentang kegiatan observasi kita ini. Perasaan saya lebih terarah ya Bapak ya, lebih terarah dengan adanya kegiatan supervisi ini dari Bapak. Saya juga yang awalnya ragu dan juga mungkin saya pertanyaan masih belum berbobot, mungkin
mungkin dengan adanya ini saya bisa lebih terarah, pertanyaannya juga saya lebih bisa memberikan pertanyaan tematik yang memicu coach saya mendapatkan solusinya, penyelesaian dengan masalah dengan baik. Baik Bu Anissa, mungkin kita rasa cukup Bu Anissa untuk kegiatan observasi sekarang kali kita uji Bu Anissa. Semoga Bu Anissa dengan ujinya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan Bu Anissa. Dan semoga Bu Anissa, saya tentunya menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya. Untuk kegiatan kita hari ini, saya pribadi selaku observer, apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang mengenakan untuk Bu Anissa, saya pribadi sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Anissa. Saya pikir kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.